Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian. Kali ini Lone Lunzal di Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan gasan Pian. Berikut berita utama hari ini. Peternak keluhkan stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku. Harga telur ayam di kota Banjarmasin naik lagi. Warga Pasar Batuah diberi SP2 karena belum mengembalikan aset. Peternak sapi di kota Banjarbaru mengeluhkan kekurangan stok untuk Hari Raya Kurban Idul Adha mendatang. Salah satu peternak, Mas Darmaji, mengatakan minimnya stok sapi akibat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK sehingga tidak bisa memasok dari luar daerah. Menurutnya permintaan sapi untuk Hari Raya Kurban biasanya sekitar 100 ekor setiap tahunnya. Namun stok yang tersedia di peternakannya saat ini hanya 30 ekor saja. Harga istilahnya naik sedikit Pak, cuman kita karena untuk ibadah tidak bisa terlalu tinggi menaikkan karena dari jumlah itu yang biasa kita 100 ini baru 30 sekarang. Jadi untuk minat pembeli tidak berkurang, cuman harga sedikit naik dari biasa, dari harga yang 17 jadi 18 juta, naik 1 juta dari kebiasaan yang tahun-tahun kemarin. Pak, hari ini kan ada pengontrolan juga nih Pak, ada indikasi nggak Pak terhadap penyakit yang... Alhamdulillah tidak, karena kita kerjasama dengan Dinas Peternakan Kota Banjarbaru, kita sudah mendatangkan dokter hewan. Sementara waktu itu Pak Widodo yang memeriksa keadaan kita di ternak di sini, alhamdulillah sehat. Pengepul hewan ternak Saprin Abdullah juga mengeluhkan tak bisa memasok hewan ternak akibat PMK. Saat ini ia hanya memiliki 200 ekor sapi, sedangkan permintaan untuk Idul Adha mendatang mencapai 3.000 ekor. Ia berharap ada solusi dari pemerintah agar dapat memenuhi permintaan pembeli. Ini kebutuhan kita kurang lebih ini permintaan ada 3.000-an. Yang ada baru 200 ekor. Jadi kami mohon juga dari bapak-bapak, dari media massa ini gimana caranya, pengadaannya seperti apa. Pak, dalam hal peningkatan permintaan ini dari sisi harga apakah ada kenaikan atau gimana Pak? Harga kenaikan Pak, semua naik nih, termasuk sapi. Berapa Pak Saprin? Termasuk sapi naiknya kurang lebih dari dulunya yang harga 17 ini jadi 19. 2 jutaan kurang lebih. Itu merata tiap ekor Pak? Merata setiap ekor. Sementara Pak dari jenis-jenis sapi yang tersedia ini jenis mana yang... Jenis Bali, kalau kita khusus Bali Pak. Paling tinggi berapa kilo Pak yang ada di sini? Yang adanya ada 400-an kilo. Sapi di kota Banjarbaru ada kurang lebih 1.300 ekor. Sedangkan kebutuhan kita mungkin berkisar dari 900 ekor. Mudah-mudahan para pengumpul dan juga para pembeli masyarakat bisa berhubungan berkoordinasi dengan DKP 3 melalui Kabid Peternakan untuk mencari sapi-sapi yang ada dipelihara oleh masyarakat di daerah-daerah seperti Cempaka, seperti juga di daerah-daerah ujung, di kelurahan-kelurahan lainnya, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan Kota Banjarbaru khususnya dalam ibadah kurban ini. Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3, stok sapi di semua peternak berjumlah 1.300 ekor. Jumlah tersebut dipastikan mencukupi untuk permintaan Idul Adha bagi masyarakat Banjarbaru yang biasanya hanya sekitar 900 ekor.
DKP 3 akan berkoordinasi dengan peternak lokal untuk membantu pengepul memenuhi permintaan yang tinggi. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Harga telur ayam di Kota Banjarmasin terpantau naik lagi Sabtu pagi. Bulan Ramadan lalu harganya naik dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Harga tersebut naik lagi ke Rp29.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Menurut pedagang, kenaikan terjadi akibat mahalnya harga pakan ternak. Berapa kenaikannya, Paman? Kenaikannya dari sebelumnya kita menjual 24, 25, 23, sekarang 27 untuk pertayaan, naik harga 29 per kilonya. Kalau per butirnya biasa kita jual 14, 15, sekarang 2.000 per butirnya. Oh, baca ada kenaikan dulu ayam mana? Ada kenaikan. Di kenaikan tuh di harga pakan yang sekarang dulu. Jadi kita pakai kandang harga menyesuaikan sama harga pakan. Sejak kapan ada kenaikannya, Paman? Mulai dari bulan puasa udah ada kenaikan harganya. Oh, naik terus kan nih, Paman? Ah iya, ada kenaikan terus. Baca akibat adanya pakan dulu, mana? Ada pakan yang naik. Awal ini juga produksi kurang juga. Kan waktu pakan larang tuh kandang-kandang tuh banyak yang belum tikar, banyak yang ambil ternak. Jadi kan ambil ternak sedikit kelah produksinya, jadi harga naik. Jadi 1 kilonya tadi 29 kah penjualannya? 20.000 untuk harga eceran, untuk pertayaan kita penjual harga 27. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada telur ayam. Telur bebek yang semula Rp2.700 per butir, kini menjadi Rp3.000 per butirnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Meski sudah mendapat surat peringatan SP1 pada 28 Mei lalu, warga Pasar Batuah belum juga mengembalikan aset. Pemerintah Banjarmasin melalui Satpol PP melayangkan SP kedua Sabtu pagi. Warga diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan. Jika masih bertahan di pasar tersebut, warga bakal diberi SP 3. Memang dalam surat SP kedua ini sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam ketentuan bahwa kita memberikan batas waktu 3 hari untuk melakukan upaya pembongkaran sendiri terhadap warga yang ada di pasar. Pak, di SP1 itu kan warga juga sendiri kita lihat kondisinya tidak sama sekali tidak membongkar mereka secara mandiri nih Pak. Untuk kedepannya bagaimana nih Pak untuk SP3? Apakah akan ini nantinya akan membongkar Satpol PP atau bagaimana Pak? Tahapannya kan berjalan ini, ya kan masih ada waktu. Memang di SP1 sebagaimana jurnalis standar operasional prosedur yang kita miliki, ada SP1, SP2 dan sampai ke SP3. Ya kita berharap memang kerjasama kita semua agar warga masyarakat bisa melakukan pembongkaran. Salah satu warga Norsimah mengaku sudah tinggal selama 60 tahun di pasar ini. Wanita berusia 72 tahun ini berharap pemerintah tidak membongkar rumahnya. Ada anak pin kali gitu. Ada anak yang sini. Sini juga. Berapa orang, Bu? Di rumah di sini berempat. Ini aku tuh anak berempat. Oh, bergabung lah. Anak-anak besar. Bu, tadi kan dapat suratnya, Bu. Terus gimana terus maksudnya harapan Bu? Harapannya mudahan jangan dibongkar. Menolak lah, doakanlah, tolonglah. Mudahan Tuhan menolong lawan kami. Nah, mudahan jangan dibongkar. Sudah berdoa ya Allah, Tuhanku. Mudahan jangan dibongkar, berdoa. Kami nyaman, aman, berbahagia, bersalawat, berdoa. Kami di sinilah 60 tahun di sini. Mudahan doakan. Rencana revitalisasi Pasar Batuah telah diberitahukan kepada warga sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Namun hingga kini masih banyak warga yang keberatan dengan revitalisasi tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Peternak keluhkan stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku. Harga telur ayam di kota Banjarmasin naik lagi. Warga Pasar Batuah diberi SP2 karena belum mengembalikan aset. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Kamis malam meninjau pelatihan dan pemberdayaan UMKM di kota Banjarmasin. Sandiaga Uno meminta pelaku UMKM terus berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi untuk bangkit dan memulihkan kembali perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Menurutnya banyak produk yang dapat dikembangkan UMKM, seperti sabun cair dan kuliner. Melanjutkan kunjungan kerjanya, Sandiaga Uno menghadiri pembukaan Santripreneur Camp 2022 di Mapolda Kalsel. Sandi mendorong para santri menjadi pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis digital. Santripreneur ini akan menjadi ujung tombak dari penciptaan usaha-usaha baru berbasis digital. Dan kami akan memfasilitasi melalui program Santripreneur Digital atau Santri Digital Connect. Ini akan kami lakukan juga di Banjarmasin dan beberapa kota besar lainnya. Harapannya dari 4,5 juta santri ini akan menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku pariwisata berbasis teknologi digital. Harapannya lapangan kerja baru yang berkualitas berbasis inovasi ini bisa dihasilkan dari Santripreneur Camp 2022. Saya ucapkan terima kasih kepada Santripreneur Indonesia, Gus Ud, dan seluruh jajaran, juga rekan-rekan Pak Samsul. Saya sangat berterima kasih di fasilitasi tempat karena sempat hujan tadi. Mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita semua. Sandiaga Uno memastikan pihaknya akan mendukung dan membantu santri yang memiliki semangat tinggi menjadi pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Jumat pagi kunjungi makam Habib Hamid bin Abbas Bahasim atau Habib Basirih di kota Banjarmasin. Kedatangan Sandiaga Uno disambut pemerintah dan masyarakat dengan atraksi Sinoman Hadrah. Kunjungannya di kota Seribu Sungai dalam rangka menetapkan makam Habib Basirih masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2022. Menurutnya objek wisata religi ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan karena menyuguhkan keindahan dan kearifan lokal. Selain itu pengunjung dapat menikmati susur sungai menggunakan perahu motor atau klotok di destinasi ini. Menurun, sudah terkendali. Saya sudah diingatkan bahwa Presiden juga kemarin bahwa kita sudah membebaskan penggunaan masker di ruang terbuka seperti ini. Tapi kita tetap harus waspada karena masih ada di tengah-tengah pandemi walaupun kita memasuki transisi menuju endemi. Nah, UMKM ini adalah sebuah ujung tombak ekonomi rakyat yang akan membuka lapangan kerja. Kami memberikan mulai dari pelatihan, pendampingan, dan yang terpenting rojali. Jadi kalau pariwisata ke desa wisata Tua Basiri jangan hanya rohali, rombongan hanya lihat-lihat, atau rohasa, rombongan hanya salawatan. Tapi harus rojali, membeli produk-produk kreatif milik para ekonomi lokal yang ada di desa wisata Tua Basiri. Kita atas nama warga Kota
dengan Mas Menteri, Bang Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, Ekraf, Republik Indonesia, sebuah penghargaan. Tadi sudah diserahkan piagam penghargaan bahwa desa wisata Kuba Basiri masuk dalam 50 desa wisata terbaik Indonesia. Walaupun nanti akan dinilai, diumumkan, apalagi kita bersama-sama dengan Dewan Juri, ada 7 kriteria penilaian. Tentu bukan hanya itu saja, yang paling besar harapan kami adalah masyarakat di sekitar sini akan diberdayakan. Sandiaga Uno berharap wisata religi ini dapat dimanfaatkan pemerintah Banjarmasin untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah bersama warga dapat memasarkan produk UMKM di destinasi ini. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Tidak hanya di Kota Banjarmasin, Sandiaga Salahuddin Uno juga berkunjung ke Kota Baru. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut menghadiri Festival Budaya Saijaan di Siring Laut Jumat siang. Acara ini menampilkan berbagai pertunjukan, diantaranya perahu nelayan hias, atraksi berjalan di atas tali, dan tarian daerah. Bupati dan Pak Wakil ini merupakan keunggulan produk ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kota Baru. Saya melihat ini akan booming sekali di Kota Baru ini karena di sini ada wisata bahari dan ada 100 lebih pulau ya Pak ya. 154 pulau. Dan ini menjadi destinasi karena kami nanti akan berkantor di IKN juga Pak. Jadi Kementerian Pariwisata juga akan pindah ke IKN, pasti juga akan mencari travel plan atau peta-peta perjalanan baru, dan yang tadi saya hitung dengan Pak Bupati bahwa bisa ditempuh dalam 5 jam ke IKN dari sini menggunakan laut, dan ini merupakan daya tarik yang mungkin juga bisa nanti cruise datang ke sini, kapal-kapal pesiar untuk menikmati keindahan alam di Kota Baru. Sandiaga Uno meresmikan pusat layanan pengunjung dan meletakkan batu pertama revitalisasi Siring Laut. Selain itu, ia juga berkunjung ke Desa Rampalama untuk menandatangani prasasti pencanangan desa wisata. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gasan Pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Peternak keluhkan stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku. Harga telur ayam di Kota Banjarmasin naik lagi. Warga Pasar Batuah diberi SP2 karena belum mengembalikan aset. Warga Desa Anjir Pasar Kota 1 Kabupaten Batola menggelar gotong royong membersihkan pasar dan sungai akhir pekan lalu. Bersama pemerintahan desa dan Forkopimcam Anjir Pasar, warga bersih-bersih pasar dan sungai dari sampah. Kades Abriansah mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari bulan bakti gotong royong yang diselenggarakan 1 tahun sekali oleh salah satu desa terpilih di masing-masing kecamatan. Ia mengaku bersyukur kegiatan ini dapat digelar lagi, sebelumnya sempat ditiadakan selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak kecamatan menunjuk desa kami sebagai tempat kegiatan bulan bakti gotong royong untuk kecamatan Anjir Pasar. Jadi Anjir Pasar Kota jadi memilih letak atau tempat kegiatan di pasar karena pasar ini tempatnya
orang berdagang dan tempatnya sampah banyak. Jadi alhamdulillah hari ini kami bersama masyarakat, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan pihak kecamatan didukung oleh pihak-pihak yang lain sehingga dapat kegiatan ini berlanjut. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Untuk hari ini selain pasar apa yang dibersihkan nih? Pinggir sungai, selain pada pasar, pinggir sungai ke arah rumah dinas camat. Nah, situ. Kemudian kan selama pandemi ini kita belum ada kegiatan yang menghimpun dalam rangka masyarakat banyak. Nah, berkaitan dengan itu kami kembali menghidupkan kembali nilai-nilai budaya kita, gotong royong bersama. Dan insya Allah ini merupakan awal bagi kami di Kecamatan Anjir Pasar yang kedepannya akan dimaksimalkan lagi hampir satu bulan satu kali. Insya Allah itu akan kita upayakan agar nilai-nilai budaya masyarakat yang telah lama ada kita bangunkan kembali, kita kembalikan ke asal, yang dimana di zaman sekarang ini kegiatan itu sangat-sangat sulit dilakukan. Nah, sifat sukarela, tolong menolong, perhatian terhadap sesama dan lingkungan. Bulan Bakti Gotong Royong membersihkan lingkungan rencananya digelar 1 bulan sekali. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Setelah rampung dibangun dan dioperasikan sejak 17 Mei lalu, Puskesmas Sungai Andai akhirnya diresmikan. Puskesmas di kawasan Banjarmasin Utara tersebut diresmikan Wali Kota Ibnu Sina Sabtu pagi. Ibnu Sina mengatakan Puskesmas Sungai Andai akan dikembangkan menjadi rumah sakit kelas D. Selain bangunannya yang besar, Puskesmas ini juga berdiri di lahan yang cukup luas, sehingga memungkinkan untuk dijadikan rumah sakit. Kita bisa meresmikan Puskesmas Sungai Andai. Ini adalah Puskesmas yang ke-27 di Banjarmasin. Dulunya adalah Pustu. Induknya ada di Puskesmas Sungai Jingah, tapi dengan perluasan wilayah dan juga kelurahan jumlah penduduknya makin besar, bahkan Sungai Andai ini adalah kelurahan paling besar jumlah penduduknya, sehingga fasilitas kesehatan berupa puskesmas kita wujudkan untuk bisa melayani warga dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melayani warga, dan terima kasih juga kepada para pengembang yang sudah memberikan fasilitas umum, PASUM, dalam bentuk lahan yang terkonsentrasi setempat sehingga bisa lebih luas dan pemerintah kota bisa memanfaatkannya untuk bangunan publik lainnya, termasuk juga untuk menata kawasan ini bisa lebih baik lagi supaya tidak kumuh, kemudian juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Alhamdulillah peningkatan pasien rata-rata 40 sehari, dan dengan jumlah penduduk 41.000 kita harapkan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan kelengkapannya berproses sesuai dengan alokasi anggaran, ketersediaan, dan harapan kita bisa berkembang lebih luas lagi. Sementara untuk layanan standar, layanan umum, KIA, gizi, ya kan, untuk yang IGD sama Ponek itu berproses. Jadi nanti kalau masyarakat ada kejadian-kejadian yang memang harus gawat daruratan, bisa dimaksimalkan nanti di IGD yang gawat darurat dan melahirkannya di puskesmas ini. Kita harapannya ke situ, cuma berproses. Kalau menampung kan bisa pengobatan bisa berapa perputaran biasa kan tergantung pasien. Nah, 75 sampai 100 bisa perputaran karena ini luas. Makanya ke depan kita pagar, kemudian paving halaman supaya lebih nyaman. Dan harapan tadi bilang Pak Wali kan bisa sampai ke rumah sakit tipe D. Pemerintah bakal menambah fasilitas yang masih kurang di puskesmas ini. Saat ini layanan yang tersedia adalah pemeriksaan kesehatan umum, gigi, UGD, dan bersalin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan.
Puluhan napi dari anak-anak hingga dewasa yang masa hukumannya akan berakhir atau mendapat asimilasi tidak lagi menjalani kesehariannya di dalam lapas. Mereka dibina di Majelis Taklim Al-Jamal, kawasan Kelayan A, Gang 12, Banjarmasin Selatan. Setiap harinya mereka belajar agama Islam melalui tausiah. Selain itu mereka juga diwajibkan salat, mengaji, dan mengikuti sejumlah kegiatan lainnya. Majelis taklim yang dipimpin Ustaz Firdaus ini memang ditunjuk menjadi salah satu tempat pembinaan bagi napi oleh Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Banjarmasin. Kenapa kita memilih Majelis Al-Jamal? Karena kita tahu kredibilitas dari Al-Jamal ini sangat bagus. Di samping memberikan pembinaan kepribadian juga ada pembinaan kemandirian, sehingga klien bisa langsung mendapatkan dua keuntungan ya, ada keuntungan pembinaan kepribadian dan kemandirian. Nah, karena itu Al-Jamal kita pilih karena kita yakin bahwa Majelis Al-Jamal mampu untuk memberikan nilai positif terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin. Di majelis taklim ini, para napi tidak hanya mendapat pembinaan keagamaan, tapi juga kepribadian, sosial, dan kemandirian. Bahkan sejumlah napi yang sempat dibina dan telah berakhir masa hukumannya diberdayakan untuk bekerja di tempat usaha layanan servis AC milik Ustaz Firdaus. Bisa dijelaskan Bang, sejak kapan mondok di sini lah istilahnya? Tahun kemarin Bang, hampir 1 tahun lebih dia di sini. Sekarang udah nggak berstatus napi lagi ya, udah nggak berbinaan lagi ya? Udah Pak, selamanya di bina di sini. Sekarang kerja apa Bapak? Kerja nyari aset sama di situ Pak, pekerjaan di sini. Selama mondok lah istilahnya di sini, bagaimana menurut Abang nih sama mondok di sini? Berjamin ya di sini ya. Ustaz Firdaus mengatakan, semua santrinya tidak hanya napi tapi juga anak jalanan dan yatim piatu. Menurutnya sebagian besar santri telah bekerja di tempat usahanya dan sebagian lagi bekerja di rumah sakit serta tempat lainnya. Ada binaan pengantaran dari Bapas, ada binaan dari Babinsa, ada anak jalanan, ada juga lemparan dari yatim piatu. Berapa jumlah mereka? Sekitar 40-an lebih. Untuk setiap hari mereka dibina seperti apa di sini? Ya, dibinanya sholat, terus ngaji, baca Quran, terus dipekerjakan seperti layaknya tadi pekerjaan. Ada yang masih di bawah umur? Ada napi yang di bawah umur. Itu tahanan Bapas atau lemparan binaan Bapas. Ustaz Firdaus berharap semua napi yang sempat ia bina dan telah bebas tetap menjalankan semua pelajaran yang didapat di majelisnya. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peternak keluhkan stok sapi minim akibat penyakit mulut dan kuku.
Harga telur ayam di kota Banjarmasin naik lagi. Warga Pasar Batuah diberi SP2 karena belum mengembalikan aset. Peternak sapi di kota Banjarbaru mengeluhkan kekurangan stok untuk Hari Raya Kurban Idul Adha mendatang. Salah satu peternak, Mas Darmaji, mengatakan minimnya stok sapi akibat penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK sehingga tidak bisa memasok dari luar daerah. Menurutnya permintaan sapi untuk Hari Raya Kurban biasanya sekitar 100 ekor setiap tahunnya. Namun stok yang tersedia di peternakannya saat ini hanya 30 ekor saja. Harga istilahnya naik sedikit Pak, cuman kita karena untuk ibadah tidak bisa terlalu tinggi menaikkan karena dari jumlah itu yang biasa kita 100 ini baru 30 sekarang. Jadi untuk minat pembeli tidak berkurang, cuman harga sedikit naik dari biasa, dari harga yang 17 jadi 18 juta, naik 1 juta dari kebiasaan yang tahun-tahun kemarin. Pak, hari ini kan ada pengontrolan juga nih Pak, ada indikasi nggak Pak terhadap penyakit yang... Alhamdulillah tidak, karena kita kerjasama dengan Dinas Peternakan Kota Banjarbaru, kita sudah mendatangkan dokter hewan. Sementara waktu itu Pak Widodo yang memeriksa keadaan kita di ternak di sini, alhamdulillah sehat. Pengepul hewan ternak Saprin Abdullah juga mengeluhkan tak bisa memasok hewan ternak akibat PMK. Saat ini ia hanya memiliki 200 ekor sapi, sedangkan permintaan untuk Idul Adha mendatang mencapai 3.000 ekor. Ia berharap ada solusi dari pemerintah agar dapat memenuhi permintaan pembeli. Ini kebutuhan kita kurang lebih ini permintaan ada 3.000-an. Yang ada baru 200 ekor. Jadi kami mohon juga dari bapak-bapak, dari media massa ini gimana caranya, pengadaannya seperti apa. Pak, dalam hal peningkatan permintaan ini dari sisi harga apakah ada kenaikan atau gimana Pak? Harga kenaikan Pak, semua naik nih, termasuk sapi. Berapa Pak Saprin? Termasuk sapi naiknya kurang lebih dari dulunya yang harga 17 ini jadi 19. 2 jutaan kurang lebih. Itu merata tiap ekor Pak? Merata tiap ekor. Sementara Pak dari jenis-jenis sapi yang tersedia ini jenis mana? Jenis Bali, kalau kita khusus Bali Pak. Paling tinggi berapa kilo Pak yang ada di sini? Yang adanya ada 400-an kilo. Sapi di kota Banjarbaru ada kurang lebih 1.300 ekor. Sedangkan kebutuhan kita mungkin berkisar dari 900 ekor. Mudah-mudahan para pengumpul dan juga para pembeli masyarakat bisa berhubungan berkoordinasi dengan DKP 3 melalui Kabid Peternakan untuk mencari sapi-sapi yang ada dipelihara oleh masyarakat di daerah-daerah seperti Cempaka, seperti juga di daerah-daerah ujung, di kelurahan-kelurahan lainnya, sehingga masyarakat bisa memenuhi kebutuhan Kota Banjarbaru khususnya dalam ibadah korban ini. Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3, stok sapi di semua peternak berjumlah 1.300 ekor. Jumlah tersebut dipastikan mencukupi untuk permintaan Idul Adha bagi masyarakat Banjarbaru yang biasanya hanya sekitar 900 ekor. DKP 3 akan berkoordinasi dengan peternak lokal untuk membantu pengepul memenuhi permintaan yang tinggi. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Harga telur ayam di Kota Banjarmasin terpantau naik lagi Sabtu pagi. Bulan Ramadan lalu harganya naik dari Rp20.000 menjadi Rp23.000 per kilogram. Harga tersebut naik lagi ke Rp29.000 per kilogram dalam sepekan terakhir.
Menurut pedagang, kenaikan terjadi akibat mahalnya harga pakan ternak. Berapa kenaikannya, Paman? Kenaikannya dari sebelumnya kita menjual 24, 25, 23, sekarang 27 untuk pertaian, naik harga 29 per kilonya. Kalau per butirnya biasanya kita jual 14, 15, sekarang 2.000 per butirnya. Oh, baca ada kenaikan dulu aja mana? Ada kenaikan. Kenaikan tuh di harga pakan yang larang dulu. Jadi kita pegang kandang aja menyesuaikan sama harga pakan. Sejak kapan ada kenaikannya, Paman? Mulai dari bulan puasa ada kenaikan harganya. Naik terus kan nih, Paman? Iya, ada kenaikan terus. Baca akibat adanya pakan dulu, Paman? Ada pakan yang naik. Awal ini juga produksi berkurang juga. Kan waktu pakan larang tuh kandang-kandang tuh banyak yang belum tikar, banyak yang ambil ternak. Jadi kan ambil ternak sedikit kelah produksinya, jangan naik. Jadi 1 kilonya tadi 29 kah penjualannya? 20.000 untuk harga eceran, untuk pertaian kita penjual harga 27. Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada telur ayam. Telur bebek yang semula Rp2.700 per butir, kini menjadi Rp3.000 per butirnya. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Meski sudah mendapat surat peringatan SP1 pada 28 Mei lalu, warga Pasar Batuah belum juga mengembalikan aset. Pemerintah Banjarmasin melalui Satpol PP melayangkan SP kedua Sabtu pagi. Warga diberi waktu 3 hari untuk mengosongkan dan membongkar sendiri bangunan. Jika masih bertahan di pasar tersebut, warga bakal diberi SP 3. Memang dalam surat SP kedua ini sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam ketentuan bahwa kita memberikan batas waktu 3 hari untuk melakukan upaya pembongkaran sendiri terhadap warga yang ada di pasar. Pak, di SP1 itu kan warga juga sendiri kita lihat kondisinya tidak sama sekali tidak membongkar mereka secara mandiri nih Pak. Untuk kedepannya bagaimana nih Pak untuk SP3, apakah akan ini nantinya akan membongkar Satpol PP atau bagaimana Pak? Tahapannya kan berjalan ini, ya kan masih ada waktu. Memang di SP1 sebagaimana sekali standar operasional prosedur yang kita miliki, ada SP1, SP2 dan sampai ke SP3. Ya kita berharap memang kerjasama kita semua agar warga masyarakat bisa melakukan pembongkaran. Salah satu warga Norsimah mengaku sudah tinggal selama 60 tahun di pasar ini. Wanita berusia 72 tahun ini berharap pemerintah tidak membongkar rumahnya. Ada anak pin kali gitu. Ada anak yang cuma sini. Sini juga. Berapa orang, Bu? Di rumah di sini berempat. Ini aku tuh ngambil langsung berapa anak berempat. Oh, bergabung lah. Anak ada besar. Bu, tadi kan dapat suratnya Bu, terus gimana perasaan Bu, maksudnya harapan Bu? Harapannya mudahan jangan dibongkar, menolak lah, doakanlah, tolonglah, mudahan Tuhan menolong lawan kami, nah mudahan jangan dibongkar, sudah berdoa ya Allah, mudahan jangan dibongkar, berdoa, kami aman, berbahagia, bersalawat, berdoa, kami di sinilah 60 tahun di mudahan doakan. Rencana revitalisasi Pasar Batuah telah diberitahukan kepada warga sejak pertengahan tahun 2021 lalu. Namun hingga kini masih banyak warga yang keberatan dengan revitalisasi tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi lawan buan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.